Kawasan Pagarsi, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang kerap dilanda banjir. Padahal wilayah ini merupakan salah satu titik terpadat di Kota Bandung. Saat air meluap ke badan jalan, banyak kendaraan yang tidak bisa melintas. Menurut warga, banjir sudah terjadi lebih dari 3 kali sepanjang 2025. Intensitas hujan lebih dari 30 menit sudah cukup membuat air meluap ke badan jalan. Banjir di kawasan ini terakhir terjadi pada Oktober lalu, ketinggian air mencapai 30 cm. Nggak bisa, total. Saya yang sering berhentiin mobil, wah kendaraan motor, mobil udah nggak bisa jalan. Kondisi sampai satu lutut, udah tutup aja langsung. Gitu. Ada aja, ada kayak apa tuh yang panjang bambu kayak gitu-gitu, banyak. Sampah-sampah plastik, ya ada aja lah pokoknya banyak. Kelihatan sampah gitu ya? Kadang nyangkut di kaki, kresek gitu. Untuk mengurangi banjir, pembersihan saluran air di kawasan Pagarsi hampir setiap hari dilakukan. Setiap kali pembersihan, petugas mengeruk endapan pada saluran sepanjang 50 hingga 100 meter. Upaya ini tidak mudah karena banyak ditemukan saluran air tertutup beton atau material bangunan lainnya, sehingga menyulitkan proses pembersihan secara menyeluruh. Dari hasil pengerukan ditemukan banyak sedimentasi yang menjadi salah satu penyebab banjir. Kalau material yang bisa didapatkan, kita bicaranya tentang volume yang kita bawa. Bisa 2 balik mobil pick up ini, gitu kan. Ya. 2 rit, gitu. Kurang lebih ada berapa ya kalau dihitungkan? Berapa kubik atau berapa? Kalau kubikasi bisa dibilang, ya misalkan kurang lebih ya. 5-10 kubikasi lah bisa lah. Kalau misalkan lah gitu ya. Oke, campuran itu ya? Tapi campuran. Sedimentasi dan sampah ya? Ya. Sedimentasi, sampah, gitu, campuran. Menurut Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, bukan hanya sedimentasi yang menjadi soal, sampah yang menumpuk juga menjadi pemicu. Kondisi ini membuat kapasitas saluran air menyempit dan tak mampu menampung debit air saat hujan deras. Tak hanya di kawasan Pagarsi, sejumlah titik lain juga menjadi prioritas pengerukan, di antaranya Kopo Citarip, Soekarno-Hatta, Cikutra, dan Pasir Koja. Pengerjaan dilakukan secara simultan untuk memastikan air tetap lancar, terutama memasuki puncak musim hujan. Dicobalah dibersihkan bersih, 2 hari juga udah penuh lagi. Seperti itu. Jadi artinya ya kita berupaya semaksimal yang kita bisa untuk terus selalu melakukan proses pembersihan saluran itu. Minimal upaya kita, selain kita membuat kolam retensi, kita juga membersihkan drainase dan juga kita membuat rumah pompa. Nah, rumah pompa ini kenapa kita buat? Rumah pompa ini digunakan untuk menarik genangan air yang jauh dari sungai. Menurut ahli geodesi Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas, pengerukan sedimentasi memang membantu mengurangi hambatan aliran air. Tetapi akar persoalan yang perlu dibenahi adalah perencanaan dan desain drainase secara menyeluruh agar mampu menampung air pada kondisi cuaca ekstrim yang kerap terjadi. Tadi sempat dibilang juga bahwa sekarang ini dengan adanya efek perubahan iklim ya, jadi cuacanya makin ekstrim. Nah, berarti kita harus paham dulu presipitasinya itu akan seperti apa. Nah, kemudian harus kita lakukan pemodelan, kita simulasikan. Nah, setelah itu baru kita tahu kapasitas daya tampung kita itu akan seperti apa sih gitu ya. Setelah kita memahami kapasitas daya tampung, setelah dikurangi runoff, dikurangi infiltrasi ya, baru dari situ apakah desainnya optimal atau belum. Kalau ternyata belum optimal ya harus kita optimalkan. Sistem drainase yang dimiliki Kota Bandung saat ini dinilai tak memiliki koneksi antar saluran serta belum memiliki informasi spasial lengkap mengenai jaringan drainase, sehingga penanganannya sering tidak tepat sasaran. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.